Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Harta yang disimpan di berangkas akan habis tak bersisa. Harta yang disimpan di langit akan selalu kekal abadi selamanya. Saya mengajak kepada seluruh muhsinin untuk membantu pembebasan lahan guna mendirikan pesantren Tafsir Al-Quran Ibnul Azhar yang dipimpin oleh saudara kami, guru kami, Al-Ustadz Ad-Duktur Al-Fadil Al-Ustadz Bitoh Purnomo LCMA. Beliau alumni Al-Azhar sama seperti saya dan Ustadz Abdul Somad. Insya Allah atas rekeningnya atas nama Sahabat Sampai Surga ya. Kita butuh berapa Ustadz? 10.000 meter. 10.000 meter persegi. 1 meternya 100.000. Saya mengajak kepada 10.000 orang muhsinin untuk menyumbang 100.000 rupiah. Ayo kita kejar surga dengan cara berinfak di jalan yang benar, yaitu di jalan ilmunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya Gis bin Abdurrahman As-Segaf. Astaudi'akumullah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa sallallahu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa tabi'a huda amma ba'd. Alhamdulillah, pada malam hari ini dengan izin Allah dan rahmat Allah kita bisa berkumpul di majlis yang insyaallah disaksikan oleh para malaikat, di majlis yang insyaallah siapapun yang hadir akan mendapatkan rasa ketenangan dan dipenuhi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam tercurahkan kepada junjungan Nabi kita baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga majlis ini bisa menjadi salah satu wasilah kita mendapatkan syafaat kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Pada malam hari ini kita sampai pada hadis ke-24. Hadis ke-24 yang cukup panjang, dan ini salah satu hadis qudsi yang ada di dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Kita tahu kitab Arba'in Nawawiyah ini kitab yang kita kaji sudah 23 pertemuan. Itu terdiri dari 42 hadis. Sekarang nomor 24. Berarti sudah setengah lebih. Nah, yang dari 42 itu rata-rata hadis yang disebut hadis nabawi. Hadis nabawi. Nah, di nomor 24 ini terselipkan oleh pengarang kitab atau diselipkan oleh pengarang kitab salah satu hadis qudsi. Dan hadis qudsi itu berbeda dengan hadis nabawi, juga berbeda dengan Al-Qur'anul Karim. Nanti kita akan coba jelaskan setelah saya menterjemahkan hadis qudsi yang satu ini. Sebelum saya terjemahkan, mohon didengarkan dengan hati yang menerima, hati yang khusyuk, karena hadis yang akan kita baca ini hadis yang sangat luar biasa. Bahkan perawi dari hadis ini disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi bernama Aba Bakr atau Aba Idris Al-Khawlani. Yang meriwayatkan hadis ini itu sahabat Rasulullah, namanya Abu Dzar Al-Ghifari. Nah, Abu Dzar Al-Ghifari ini menyampaikan hadis ini kepada muridnya, namanya Abu Idris Al-Khawlani. Nah, Abu Idris Al-Khawlani ini
Menurut Imam Nawawi, setiap kali meriwayatkan hadis ini, yang menyampaikan hadis ini kepada muridnya, selalu jatuh dengan tersungkur lutut dan kedua tangannya, saking ta'zim dan bergetarnya hati beliau mendengar hadis yang ini. Maka dari itu, semoga kita juga bisa merasakan sedikit kehebatan dan kedahsyatan hadis yang akan kita baca pada malam hari ini. Bismillah, saya akan bacakan hadisnya. Sekali lagi kita dengarkan dengan hati yang khusyuk. Semoga Allah Subhanahu wa taala bisa melembutkan hati kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. An Abi Dzarr Al-Ghifari radhiyallahu anhu, 'an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال. Dari sahabat Abu Hurairah, Abu Dzarr Al-Ghifari radhiyallahu anhu, yang diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah meriwayatkannya dari Tuhannya, ini dari Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah berkata, Ya ibadi, inni haramtu dhulma ala nafsi waj'altuhu bainakum muharrama fala tadhalamu. Duhai hamba-hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku, dan kujadikan kezaliman itu di antara kalian juga diharamkan. Maka janganlah kalian saling menzalimi. Ya ibadi, duhai hamba-hambaku, kullukum dhallun illa man hadaitu. Sesungguhnya kalian semua dalam keadaan sesat kecuali yang kuberikan hidayah. Fastahduni ahdikum. Maka dari itu mintalah kepadaku hidayah, niscaya akan kuberikan hidayah. Ya ibadi, duhai hamba-hambaku, kullukum ja'i'un illa man at'amtuhu fastat'imuni ut'imkum. Sesungguhnya kalian dalam keadaan lapar kecuali yang aku berikan makanan. Mintalah kepadaku makanan, niscaya akan kuberikan kalian makanan. Ya ibadi, duhai hamba-hambaku. Resapi, Allah berulang kali memanggil kita dengan panggilan yang luar biasa. Ya ibadi. Tadi yang dibaca imam juga dipakai. Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Itu panggilan yang menunjukkan sayangnya Allah sama kita, menunjukkan sayangnya Allah sama kita. Ya ibadi, duhai hamba-hambaku, kullukum 'ar illa man kasautuhu fastaksuni aksukum. Sesungguhnya atau kalian dalam keadaan telanjang kecuali yang kuberikan pakaian, mintalah kepadaku pakaian. Ya ibadi, duhai hamba-hambaku, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru adh-dhunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum. Duhai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian selalu melakukan kesalahan, siang hari, malam hari. Tapi ketahuilah, wa ana aghfiru adh-dhunuba jami'a, saya akan ampuni semua dosa. Fastaghfiruni, mintalah ampunan kepadaku. Aghfir lakum, niscaya akan aku ampuni untuk kalian. Ya ibadi, innakum lan tablughu dharri fatadurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni. Sesungguhnya kalian tidak akan pernah sampai untuk membahayakanku, tidak akan pernah sampai pada bahayaku kemudian melemparkannya kepadaku.
atau menyampaikannya kepadaku. Walan tablughu naf'i, dan tidak akan pernah bisa memberikan aku manfaat. Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dhalika fi mulki syai'a. Duhai hamba-hambaku, andaikan kalian dari generasi yang pertama sampai yang terakhir, dari golongan manusia juga jin, sepakat taat kepada orang yang memiliki hati yang terbaik. Ini seluruh kalian dari awal sampai akhir itu memiliki hati yang sama, memiliki kesolehan yang sama seperti orang yang paling bertakwa di bumi ini. Siapa dia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma zada dzalika fi mulki syai'a. Itu semua tidak menambah kerajaanku sedikit pun. Ini andaikan kita semua kayak Rasulullah, itu enggak menambah sedikit pun kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Allah tetaplah Allah. Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbin wahidin minkum ma naqasa dhalika min mulki syai'a. Duhai hamba-hambaku, andaikan kalian dari generasi yang pertama sampai yang terakhir, manusianya, jinnya, seperti orang dia dalam kondisi yang memiliki hati yang paling jahat, kayak Fir'aun semua lah, penduduk bumi ini kayak Fir'aun semua, kayak iblis semua. Ma naqasa dzalika min mulki syai'an, tidak mengurangi kerajaanku sedikit pun. Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fasa'aluni fa'a'taitu kulla wahidin mas'alatah ma naqasa dhalika mimma 'indi illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhila al-bahr. Duhai hamba-hambaku, andaikan kalian dari generasi yang pertama sampai yang terakhir, manusianya, jinnya, berdiri di tempat yang sama, kemudian semuanya meminta kepadaku, dan kuberikan setiap dari kalian satu persatu sesuai dengan permintaannya, sungguh itu semua tak akan pernah mengurangi apa yang kumiliki, kecuali bagaikan sebatang jarum yang dimasukkan ke dalam lautan. Ya ibadi, innama hiya a'malukum, sesungguhnya ia adalah amalan-amalan kalian, perbuatan kalian. Uhsiha, ku catat semuanya. Lakum, thumma uwaffikum iyyaha, dan nanti akan saya berikan balasan semuanya. Faman wajada khaira, barang siapa yang mendapatkan kebaikan, falyahmadillah, maka pujilah Allah Subhanahu wa taala. Wa man wajada ghaira dzalik, dan barang siapa yang tidak mendapatkan seperti itu, yaitu mendapatkan keburukan, fala yalumanna illa nafsah, janganlah mencaci maki kecuali dirinya sendiri. Begitu hadisnya, begitu panjang, menunjukkan dahsyat dan luar biasanya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dan begitu lemahnya kita. Izinkan saya untuk kembali membacakannya dengan durasi yang lebih cepat. An Abi Dzar radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi 'an rabbih 'azza wa jalla, ya ibadi inni haramtu adh-dhulma 'ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tadhalamu. Duhai hamba-hambaku, sesungguhnya aku haramkan kezaliman pada diriku, dan kujadikan kezaliman itu pun haram di antara kalian, maka janganlah kalian saling menzalimi. Ya ibadi kullukum dhallun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Sesungguhnya kalian hamba-hambaku dalam keadaan sesat, kecuali yang kuberikan hidayah, maka mintalah hidayah kepadaku, niscaya akan kuberikan hidayah.
Ya ibadi kullukum ja'i'un illa man at'amtuhu fastat'imuni at'imkum. Sesungguhnya kalian, atau ya ibadi, duhai hamba-hambaku, kalian dalam keadaan lapar kecuali yang kuberikan makanan, maka mintalah makanan kepadaku, niscaya akan kuberikan makanan. Ya ibadi kullukum 'ar illa man kasautuhu fastaksuni aksukum. Kalian dalam keadaan telanjang, tak sehelai benang pun menutupi aurat kalian kecuali yang kuberikan pakaian, mintalah kepadaku pakaian. Ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru adh-dhunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum. Duhai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian senantiasa melakukan dosa, kesalahan di malam hari, di siang hari, dan aku akan ampuni semua dosa. Mintalah ampunan kepadaku. Ya ibadi, duhai hamba-hambaku, innakum lan tablughu dharri fatadurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni. Kalian tidak akan pernah bisa membahayakanku dan kalian tak akan pernah bisa memberikan aku manfaat. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin la ma zada dhalika fi mulki syai'a. Andaikan kalian semuanya, dari generasi yang pertama sampai yang terakhir, manusianya, jinnya, semuanya seperti orang yang memiliki hati yang terbaik seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma zada dzalika fi mulki syai'a, sungguh itu semua tak akan pernah menambah kerajaanku sedikit pun. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi wahidin minkum ma naqasa dhalika min mulki syai'a. Duhai hamba-hambaku, andaikan seluruh kalian dari yang pertama sampai yang terakhir, manusianya dan jinnya, memiliki hati yang paling jahat di muka bumi ini, itu semua tidak akan pernah mengurangi kerajaanku. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fasa'aluni wa a'taitu kulla wahidin mas'alatah ma naqasa dhalika mimma 'indi illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhila al-bahr. Andaikan semua manusia dan semua jin berkumpul di satu tempat, semuanya meminta kepada saya, kepada Allah, dan kuberikan setiap dari kalian sesuai dengan permintaannya, tidak akan pernah mengurangi dari apa yang kumiliki kecuali sebatang jarum yang dimasukkan ke dalam lautan. Ya ibadi innama hiya a'malukum, sesungguhnya itu adalah semua perbuatan kalian. Uhsiha, kucatat, kuhitung, thumma uwaffikum iyyaha, kemudian kuberikan balasan kepada kalian sesuai dengan perbuatan. Faman wajada khaira, barang siapa yang mendapatkan balasan yang baik berupa surga, berupa pahala, maka pujilah Allah. Falyahmadillah. Wa man wajada ghaira dzalik, barang siapa yang mendapatkan balasan selain dari surga, yaitu dosa dan neraka, fala yalumanna illa nafsah, janganlah ia mencaci maki kecuali dirinya sendiri. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada beberapa kesempatan kami telah sampaikan perbedaan antara Al-Quran, kemudian hadis Qudsi, kemudian hadis Nabawi. Saya akan coba jelaskan sekilas, ya, dan mungkin yang baru datang agar paham, ya. Yang pertama yang harus diketahui, perbedaan kita dengan Nabi. Sebelum mengetahui apa itu hadis qudsi, ada baiknya kita mengetahui apa sih sebetulnya bedanya manusia biasa seperti kita ini dengan Nabi. Bedanya cuma satu, Nabi dapat wahyu, itu aja. Kita nggak dapat. Nabi dapat wahyu.
Itulah yang membuat Nabi Muhammad menjadi nabi. Itulah yang membuat Nabi Isa menjadi nabi, mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah diperintahkan Allah untuk berkata, "Qul," katakan ya Muhammad, "Innama ana basyarum mislukum." Saya Nabi Muhammad basyar, manusia seperti kalian. Cuma bedanya apa? Yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Saya diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bedanya apa Pak antara kita dengan para nabi? Nabi dapat wahyu. Kemudian wahyu yang turun ke Nabi Muhammad ini sallallahu alaihi wasallam dikemas dalam 3 kemasan. Turunnya enggak satu jenis. Satu wahyunya sumbernya Allah Subhanahu wa taala, begitu sampai ke Nabi Muhammad dibungkus, dikemas dalam 3 kemasan. Yang pertama Al-Qur'an. Yang kedua hadis nabawi. Yang ketiga hadis qudsi. Quran itu wahyu Allah yang turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lafal dan maknanya. Lafalnya dari Allah, maknanya juga dari Allah. Itu namanya Al-Quran. Makanya dikatakan Al-Quran itu wahyullahi lafzan wa ma'nan. Wahyu Allah, Al-Quran itu firman Allah yang turun kepada Nabi Muhammad, redaksi dan isinya dari Allah. Artinya setiap huruf, setiap kata, kalimat, susunannya semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Redaksi dan maknanya. Yang kedua, hadis nabawi. Hadis nabawi itu yang biasa kita dengar dalam ceramah-ceramah ustadz kita. Ini berdasarkan hadis Rasulullah. Kalau kita terjemahkan sabda Nabi, diriwayatkan Imam Bukhari, Imam Muslim, Ibnu Majah, hadis riwayat Tabrani, Tirmizi, itu namanya hadis nabawi. Apa itu hadis nabawi? Wahyu Allah yang turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Secara makna saja, redaksinya diserahkan kepada Nabi, silahkan dibahasakan. Turunnya ke Nabi, makna. Redaksinya Rasulullah yang buat. Rasulullah yang, kalau Al-Quran itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Maknanya ya lafalnya. Kalau hadis nabawi, maknanya dari Allah, lafalnya dari Rasulullah. Sampai sini jelas. Yang ketiga, ada derajat di antara hadis nabawi sama Quran. Quran bukan, hadis nabawi juga bukan. Beliau apa disebut apa hal itu? Disebut dengan hadis qudsi. Hadis qudsi. Apa itu hadis qudsi? Wahyu Allah juga. Karena tiga-tiganya wahyu semua ini. Turun kepada Nabi, maknanya saja. Lafalnya dari Rasulullah. Lafalnya dari Rasulullah. Cuma kan sepertinya sama tuh antara hadis nabawi sama hadis qudsi. Sama-sama dari Allah maknanya, sama-sama dari Rasulullah lafalnya. Hanya saja di hadis qudsi Allah mengizinkan Rasulullah untuk menisbatkan redaksinya kepada Allah. Jadi redaksi yang keluar dari Rasulullah itu dinisbatkan sama Nabi Muhammad kepada Allah. Ustaz, tolong diringanin dikit bahasanya Ustaz, agak belum nyambung. Kalau nggak dari wajahnya ini 60% lah. Coba ya. Gampangnya gini Pak, kalau Al-Quran terjemahannya Allah berfirman, itu Quran namanya. Kalau ada ustadz mengatakan ini berdasarkan firman Allah, Allah berfirman, Quran itu. Kalau hadis nabawi, Rasulullah bersabda. Rasulullah
sabda. Ini berarti hadis nabawi. Tapi kalau ustadznya, penceramahnya, guru kita mengatakan ini berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ia riwayatkan dari Allah. Allah berkata. Beda enggak? Allah berfirman, Quran. Rasulullah bersabda, hadis nabawi. Rasulullah bersabda yang dia riwayatkan dari Allah. Allah berkata. Nisbatnya ke siapa? Sama Rasul dinisbatkan ke Allah, padahal redaksinya dari Rasulullah. Itu namanya hadis qudsi. Sampai sini jelas? Jadi jangan sampai nggak tahu, orang muslim nggak tahu. Harus tahu. Gimana cara menyampaikan kepada anak-anak kita? Intinya agama ini kita dapat dari Nabi. Dari Nabi dan para pewarisnya. Dan Nabi itu manusia seperti kita, makan, minum, tidur, bangun, sakit, sehat. Nabi manusia, basyarun mithlukum. Cuma bedanya beliau dikasih Allah wahyu, dan sampai hari ini dan hari kiamat gak akan ada wahyu lagi. Makanya Nabi terakhirnya Nabi Muhammad. Nah, wahyu yang turun ini dikemas dalam 3 kemasan. Ada 3 jenisnya. Ada yang Quran, yaitu wahyu berupa lafal dan makna. Ada yang disebut hadis nabawi atau sunnah nabawiyah, yaitu wahyu berupa makna, lafalnya dari Rasulullah. Ada hadis qudsi. Apa itu? Wahyu Allah berupa makna, lafalnya dari Rasulullah, tapi dinisbatkannya ke Allah. Semoga jelas. Nah, yang jadi pertanyaan berikutnya gini. Terus kami pengen tahu hadis nabawi itu dari mana, Ustaz? Kalau Quran kan jelas cetakannya dari Al-Fatihah sampai An-Nas, itulah Quran. Kalau hadis nabawi kemana kami harus merujuk, Ustaz? Pengen tahu nih. Ya ke Sahih Bukhari, ya Sahih Muslim, Sunan Tirmidzi, Sunan Abi Daud, ya Sunan Ibnu Majah, Mustadrak Imam Hakim, Musnad Imam Ahmad, Muwatta Imam Malik, rujukan-rujukan yang mengumpulkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, hadis qudsi di mana kami nyari? Jawabannya sama, di tempat hadis nabawi. Jadi rupanya di Sahih Bukhari itu, di dalam Sahih Bukhari yang jumlah hadisnya itu 7 ribuan, itu di dalamnya ada hadis nabawi, ya ada hadis qudsi. Ada hadis nabawi, ada hadis, ya di Sunan Abi Daud, ya Tirmidzi, ya Ibnu Majah, di dalamnya ada hadis nabawi dan ada hadis qudsi. Cuma hadis qudsi ini jumlahnya dikit, cuma ratusan. Hadis nabawi ribuan, bahkan ratusan ribu. Nah, karena sedikit ini dan penting, sebagian ulama mencoba dikumpulkan yang ada di Bukhari. Mana aja nih hadis qudsinya, dikumpulin jadi satu. Jadilah kitab, namanya kitab hadis-hadis qudsi, yang sebetulnya ada juga dalam kitab-kitab yang kami sebutkan tadi. Nah, ini yang kita sudah kaji di Masjid Fajar Sidik di Pebem, yang kemarin kalau tidak salah sudah hadis ke-54 ya, kalau tidak salah, dari 100 hadis. Dan itu di YouTube sudah kita kaji. Silahkan kalau yang mau mengikuti apa saja sebetulnya hadis-hadis qudsi. Termasuk hadis yang di depan kita ini. Ini hadis qudsi. Kalau kemarin minggu lalu itu hadis nabawi. Perhatikan ya, saya berikan contohnya. Ini redaksinya begini bunyinya. Dari sahabat Abu Dzar, dari Rasulullah, yang dia riwayatkan dari Allah. Allah berkata. Ini berarti hadis qudsi. Kalau hadis nabawi itu langsung dari Abu Hurairah, yang dia dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Langsung makna hadisnya apa? Itu namanya hadis
nabawi. Nabi maksudnya nabawi. Sampai sini jelas? Insya Allah. Sambil diminum, Pak. Jangan serius-serius, nanti nggak nyambung. Ya. Baik. Lalu apa perbedaan antara hadis qudsi dengan Al-Quran? Kan sama-sama punya Allah. Sama-sama Allah berkata. Allah berfirman. Yang pertama, ini saya sebutkan yang di kitab ini saja. Al-Quran itu mu'jizah. Lafalnya mu'jizah, maknanya mu'jizah. Hadis qudsi bukan mu'jizah. Sampai sini jelas Pak ya? Kalau Al-Quran, atau saya tambahin lah biar gampang bahasanya. Kalau Al-Quran semuanya valid. Valid itu apa? Bisa dipastikan inilah firman Allah yang dulu turun kepada Nabi Muhammad. Gak mungkin ada tambahan satu huruf pun, gak mungkin ada pengurangan. Yakin kami. Begitulah yang turun melalui malaikat Jibril alaihissalam. Tapi kalau hadis qudsi, ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif, ada yang palsu. Namanya hadis. Berarti ada yang palsu, ada yang sahih derajatnya. Kalau Quran, nggak ada Quran surat Al-Baqarah dhaif gitu, nggak mungkin. Sudah pasti itu valid. Tapi kalau hadis qudsi, ada yang sahih, ada yang tidak sahih. Berikutnya, yang mengingkari Quran kafir. Mengingkari hadis qudsi fasik, nggak kafir. Nggak percaya nih dengan Al-Quran, satu huruf saja kafir. Tapi kalau hadis qudsi, kalau dia mengingkarinya itu fasik. Yang berikutnya, Al-Quran sah dipakai untuk sholat. Hadis qudsi nggak boleh dipakai untuk sholat. Sholat pakai hadis qudsi ini, mentang-mentang hafal hadis ini, kullukum dhallun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum, kullukum arin illa man kasautuhu fastaksuni aksukum. Enggak sah. Ya, mau dilaguin juga enggak sah. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum. Enggak sah. Kenapa? Karena redaksinya bukan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Al-Quran harus dibaca orang yang suci, nggak boleh disentuh dengan orang yang sedang hadas. Hadis qudsi boleh, Bapak belum wudu pegang, nggak apa-apa. Bacanya dalam keadaan junub juga nggak apa-apa. Tapi kalau kalau Al-Quran nggak boleh, bahkan berdosa. Ya. Kemudian perbedaan yang berikutnya, hadis qudsi diberi Al-Quran itu kalau kita baca setiap hurufnya ada pahala. Bismillahirrahmanirrahim. Ba pahala, sin pahala, mim pahala. Kalau hadis qudsi nggak ada pahalanya. Nggak ada pahala per huruf gitu, nggak ada. Walaupun ada pahala karena kita membaca atau mencari ilmu, itu saja. Sampai sini jelas insyaallah. Ya. Kemudian ya, hadis qudsi atau Al-Quran tidak boleh diriwayatkan dengan makna. Maksudnya apa? Misalnya kita lupa nih, qul huwallahu ahad, kita cuma ingat maknanya aja. Apa qul huwallahu ahad maknanya? Katakanlah Tuhan itu satu. Redaksinya lupa, tapi maknanya ingat. Itu nggak boleh kita sampaikan kepada orang dengan lafal, dengan maknanya. Misalnya Allah berfirman, qul huwallahu wahid. Nah, dia ingat maknanya tapi redaksinya lupa, mencoba membahasakan dengan bahasa dia. Nggak boleh, itu haram.
Tapi hadis andaikan lupa redaksinya, tapi dia ingat maknanya dan dia punya kemampuan bahasa yang baik, yang mendalam, boleh membahasakannya dengan bahasa dia. Redaksinya itu boleh diganti dengan bahasa dia, tapi dengan syarat yang ketat pastinya. Sampai sini jelas ya? Ya. Ya ayyuhalladzina amanu, lupa. Ya ayyuhalladzina aslamu, enggak bisa. Itu kenapa? Sakralnya ada di lafalnya juga. Kesuciannya ya, itu ada di redaksinya juga. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu sekedar ilmu saja. Yang intinya enggak usah dalam-dalam lah kalau misalkan bingung. Intinya wahyu yang turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada 3 macam. Yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis nabawi, yang ketiga hadis qudsi. Sudah, jangan sampai kita nggak tahu, karena itu wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun hadis, maknanya saya kira sangat-sangat jelas sekali. Ada beberapa hal yang bisa saya simpulkan secara umum. Yang pertama, Allah Tuhan semesta alam ini yang berhak melakukan apa saja, fa'alul lima yurid, apa saja yang mau beliau lakukan hak Allah. Ya, la yus'al amma yaf'al wa antum tus'alun. Enggak ditanya Allah mau apa yang mau diberbuat. Tapi kalau kita ditanya, artinya Allah Tuhan semesta alam ini bebas mau ngapa-ngapain. Tapi Allah dengan maha baiknya berkata, saya haramkan kepada diri saya kezaliman. Enggak mungkin saya berbuat zalim. La yadhlimu mithqa la dzarrah. Enggak ada kezaliman sedikit pun. Itu Allah. Kemudian Allah berpesan, nah kalian yang hamba-hambaku ini, yang minta makan aja sama saya, pakaian juga dari saya, hidayah juga dari saya, semuanya dari saya. Janganlah saling berbuat kezaliman. Jangan ambil harta orang, jangan pukul orang, jangan rendahkan orang lain. Udah, itu pesan yang pertama. Kenapa? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innadz zulma zulumat yaumal qiyamah." Sesungguhnya kezaliman yang kalian lakukan di dunia ini, hati-hati balasannya bisa berlipat-lipat nanti di akhirat. Ngeri kita di akhirat nanti. Kalau di dunia masih bisa kita zalim, ngambil tanah orang, masih bisa nyari pengacara, minta dibantu. Masih bisa ada koneksi biar bisa dibebaskan. Masih bisa memanipulasi berkas dan data, masih bisa. Tapi kalau sudah di akhirat, di mahkamahnya Allah Subhanahu wa taala, nggak mungkin. Maka dari itu jangan berbuat zalim. Dan zalim ini ada 2 macam. Zalim terhadap dirinya sendiri, dan yang kedua zalim terhadap orang lain. Zalim terhadap dirinya sendiri ada 2 derajatnya. Yang tertinggi, zalim terhadap dirinya yang paling besar dosanya adalah menyekutukan Allah, syirik. Menyembah selain Allah, percaya meyakini adanya manfaat dan bahaya selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu merupakan kezaliman yang besar. Di dalam surat Luqman, inna syirka, sesungguhnya kesyirikan, la zulmun azim, adalah kezaliman yang sangat besar. Yang kedua, derajat yang kedua, zalim terhadap dirinya sendiri. Apa itu? Ya maksiat. Maksiat besar atau kecilnya, enggak taat sama Allah, itu juga kezaliman. Dan yang terakhir, kezaliman terhadap orang lain.
Ini yang sangat mengerikan, ini zalim sama orang lain ini. Ya. Apa yang kita ngerikan? Takutnya yang dizalimi nggak mau maafin. Kalau Allah kita bisa nangis, punya dosa sama Allah, gelar sejadah, sholat 2 rakaat, minta maaf ya Allah, dan dibuka terus pintu taubatnya. Tapi kalau sama manusia ini berat, pelit manusia itu, egonya tinggi, sifatnya kadang tidak mau memaafkan orang, sehingga jangan sampai menzalimi orang. Dan kalau sudah pernah menzalimi, na'udzubillah, jangan malu minta maaf. Jangan malu minta maaf. Kemudian dari hadis ini juga kita belajar alangkah fakirnya kita di hadapan Allah. Fakir, miskin, lemah, tak berdaya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi ini, kullukum 'ar. Semua kalian itu telanjang kecuali yang kuberikan pakaian. Artinya pakaian yang kita pakai ini kalau bukan dari Allah nggak mungkin. Kullukum ja'i', kalian semuanya lapar kecuali yang aku berikan makanan. Kullukum dhal, dan kalian juga sesat, nggak tahu cara gimana ibadah, nggak tahu bagaimana cara, mana yang halal, mana yang haram. Semuanya aku berikan kecuali yang aku berikan hidayah. Artinya al-iftiqar ila Allah wal khalqu kulluhum muftaqirun ila Allah. Artinya kita ini Pak miskin sekali, fakir sekali, lemah sekali, butuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini salah satu hal yang paling disukai Allah. Apa itu? Menampakkan kefakiran sama Allah. Menampakkan kefakiran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Menunjukkan kehinaan kepada Allah. Bahkan salah satu yang membuat doa itu mustajab adalah menunjukkan fakir sama Allah. Jadi kalau doa itu jangan ya Rabb, amin, kayak nggak butuh itu. Ada kan? Ada orang kayak nggak serius. Ada juga sambil taruh di bawah gini, amin, 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 amin. Enggak, gimana mau dikabulin yang begitu? Yang dikabulkan itu yang begini, nah, ya Rabb, amin, ya Rabb, ya Rabb, astaghfirullah, ya Rabb. Ada keluh, kayak orang hina begitu, menghinakan. Makin menghinakan diri ini di hadapan Allah, justru makin mulia. Makin menghinakan diri kita di hadapan Allah, makin. Yang belum sholat merasa berdosa, yang sudah sholat merasa nggak pernah khusyuk. Yang tidak berilmu merasa bodoh, yang sudah berilmu tambah merasa bodoh. Pokoknya rasa hina, rasa tak berilmu, rasa miskin, rasa sebagainya di hadapan Allah itu sesuatu yang sangat dicintai. Bahkan ada suatu Abdul Qadir Jilani, kata beliau, saya coba ketuk pintu surga. Jadi banyak pintu surga, kudapati semua pintu penuh. Maksudnya penuh itu gimana? Banyak yang masuk lewat pintu itu. Pintu sholat 1 juta orang, pintu puasa juta, haji jutaan orang. Ada pintu sepi. Kok pintu itu nggak ada yang masukin? Sedikit sekali yang berbaris di pintu itu. Begitu saya lihat, rupanya pintu inkisar wa tadhallul. Pintu itu adalah pintu menghinakan diri di hadapan Allah. Maksudnya gimana Ustaz? Berapa banyak orang sholat tapi hatinya sombong? Berapa banyak orang yang rajin sedekah merasa hebat dengan sedekah? Berapa banyak orang yang berangkat haji marah kalau nggak dipanggil Pak Haji? Nah yang sedikit itu gimana? Perhatikan ini. Ini rombongan berangkat haji 1 kloter misalnya 200 orang. Kalau Indonesia sekarang 200.000 orang kurang lebih. Berangkat dari Indonesia pakai pesawat. Ada yang senang dengan berangkat haji, akhirnya
apa namanya, sampai juga saya ke cita-cita saya bisa berangkat haji. Ada juga yang sekalian mumpung ke Mekah, kapan lagi bisa jalan. Begitu 200.000 orang ini, bahkan jutaan orang masuk ke Masjidil Haram, itu kebatinannya beda-beda. Meski sama-sama haji, meski sama-sama melakukan ritual tawaf dan sebagainya, tapi ada di antara mereka yang begini suasana batinnya. Ya Allah, siapa saya ya Allah, sampai kau izinkan bisa sampai ke sini ya Allah, padahal saya ini dosanya nggak salah-salah, padahal saya ini ya Allah masa lalunya gelap sekali. Ya Allah, masih banyak orang yang lebih berhak dari saya, tapi engkau muliakan saya. Yang begitu sedikit itu, dari 2 juta orang yang begitu perasaannya sedikit. Ini yang dimaksud Imam Ibnul Qadir Jailani, sepi pintu itu. Haji banyak 2 juta orang, tapi yang merasakan hatinya. Kita nanti berbuka puasa, 1 miliar orang ini puasa semua sedunia ini, puasa semua. Tapi saat berbuka puasa, ada yang akhirnya kuat juga batalin puasa. Ada ya, ya, akhirnya gugur juga. Tapi ada yang mengatakan, alhamdulillah ya Allah, kalau bukan karena kuasamu nggak sanggup saya puasa ini. Laka sumtu ya Rabb, hanya kepadamu aku puasa. Wa bika amantu wa ala rizki. Ya Allah, rizki ini kalau bukan darimu nggak mungkin saya bisa datangkan. Hatinya sibuk untuk merendahkan diri ke Allah. Ini nih yang hati yang begini nih yang mahal harganya ini. Inilah yang dipanggil ya ibadi, wahai hamba-hambaku itu. Melas ke Allah, menghina dan sebagainya. Pintu inilah yang sepi masuknya. Berangkat ke masjid, jamaah masjid itu anggaplah 100 orang, semuanya berangkat ke masjid. Ada yang ingin menggugurkan kewajiban, ada yang gak enak sama si fulan, ada yang macam-macam. Langkah kakinya pun beda-beda. Ada yang santai-santai saja biasa, tapi ada di antara mereka yang keluar dari rumahnya menuju masjid, tapi hatinya berkata, ya Allah, la haula wa la quwata illa billah. Kalau bukan karena kuasamu, tak mungkin ku penuhi panggilanmu. Kalau bukan karena izinmu ya Allah, tak mungkin ku bisa sujud. Kalau bukan karena rahmatmu ya Allah, tak mungkin hati ini tergerak. Ngerendah terus. Sudah sholat misalnya, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Lihat hamba Allah, apa yang diucapkan setelah salam? Astagfirullah. Masih minta maaf, udah sholat padahal. Sudah sholat. Itulah kenapa rahasia, kenapa setelah sholat enggak alhamdulillah selesai juga. Enggak. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, astagfirullah. Maaf ya Allah, sholatnya masih salah. Maaf ya Allah, sholatnya masih kurang. Maaf ya Allah, Al-Fatihahnya belum fasih-fasih. Maaf ya Allah, pikiran saya tahu kemana tadi. Astagfirullahaladzim. Masih ngerendah belum, padahal sudah sah. Hati yang beginilah yang disebut hatinya hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah yang dipanggil Allah, ya ibadi, duhai hamba-hambaku. Perhatikan ini Pak, Allah mengatakan, duhai hamba-hambaku, seluruh dari kalian dalam keadaan lapar, kecuali yang kuberikan makanan. Yang membenarkan ucapan ini, mohon maaf ya, tadi ketika saya sampaikan hadis ini misalnya, duhai hamba-hambaku, sungguh kalian dalam keadaan lapar, kecuali yang kuberikan makanan, maka mintalah makanan kepadaku. Hati orang yang belum jadi hamba Allah, enggak juga lah, enggak segitunya amat, enggak segitunya amat, bisa lah saya beli makanan. Tadi ketika saya katakan, sesungguhnya kalian dalam keadaan telanjang, ya, atau kalian seluruhnya dalam keadaan telanjang, kecuali yang kuberikan pakaian, mintalah pakaian kepadaku. Enggak juga bisa saya beli pakaian. Tapi yang mengiyakan, betul ya Allah, pakaian ini hanya darimu ya Allah. Yang nutupin aurat saya ini ya Allah, engkau ya Allah. Ya Allah, aku tadi bisa makan semua karena engkau, dan sebagainya.
Itu semua hanya akan bisa diamini dan iakan oleh orang yang telah mengakui dan menyadari dirinya adalah hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang berikutnya, ya, jadi pesan saya apa dari hadis yang tadi? Pesan para ulama, ya. Mari sama-sama menjadi hamba Allah yang rendah hati, bahkan rendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sholat resapi, kalau doa resapi, kalau baca Quran, misalnya baca Quran nih, berapa juta orang baca Quran di dunia ini? Jutaan. Tapi siapa di antara mereka yang baca Quran begini perasaan hatinya? Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak. Misalnya, sama-sama baca itu. Tapi siapa di antara mereka yang hatinya begini? Ya Allah, lisan ini lisan pendosa, Kau izinkan firman-Mu yang suci melalui lisanku, ya Allah. Makasih, alhamdulillah. Ya Rabb, ayat ini dulu pernah melalui lisannya Nabi Muhammad. Ayat ini dulu pernah melewati lisannya para sahabat. Sekarang melewati lisan saya. Alangkah hebatnya, alangkah mulianya yang Kau berikan kepada saya. Siapa di antara kita yang pernah baca Quran itu perasaannya? Sedikit kan? Sedikit. Ketika makan nasi, dalam satu suapan, di nasi itu ada apa biasanya? Nasi, ada lauk ikan, ada sambal, adalah. Kalau orang yang belum mendarah daging kehambaannya kepada Allah, ya dia makan saja, enak. Tapi orang yang mendarah daging, merasa hamba Allah itu begitu makan, la haula wala quwwata, ya Allah, ikan bukan saya yang nyari, cabai bukan saya yang nanam, nasi bukan saya yang menanam, saya hanya menikmatinya. Bayangkan Pak, kalau semuanya kita harus nyiapin, nelayan kita yang nyari ikannya, cabai kita yang nanamnya, padi kita, nggak mungkin. Maka dari itu salah satu doa setelah makan, alhamdulillahilladzi at'amani bila haulin minni wala quwwah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan aku makanan, tak ada kuasa dan upaya dariku. Sampai makanan saja merasa enggak, kalau bukan izin Allah enggak mungkin itu. Alhamdulillah. Keluar dari rumah, saya misalkan seorang dosen, merasa ilmunya banyak, tapi kalau hamba Allah keluar dari rumah, bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata illa billah, ya Rabb, kupasrahkan semuanya kepadamu, tak ada kuasa dan kekuatan yang kumiliki, ya Allah. Baru keluar dari rumah sudah mengatakan, aku ini enggak punya apa-apa, ya Allah, enggak punya kekuatan, enggak punya ilmu, enggak punya, semuanya darimu, ya Allah. Siapa di antara kita yang meresapi itu? Sedikit. Makanya andai kata pengajian malam ini enggak ada ilmu yang dibawa pulang, enggak ada sesuatu yang bisa dicatat, kecuali satu hal, merasa hamba Allah yang hina, yang fakir, yang miskin, yang butuh Allah, cukup jadi hadiah kita malam hari ini. Cukup. Dalam setiap kegiatan kita, dalam setiap aktivitas kita, resapi, ya Allah, aku hamba-Mu, ya Allah, lemah aku, ya Allah, tak ada kekuatan, bantu aku, tolong aku, penuhi hajatku, ya Allah, dan seterusnya, insya Allah. Dan terakhir, hadis ini berpesan bahwasanya setiap amalan perbuatan kita ada catatannya, dan pada waktunya akan dibalas oleh Allah. Kalau nanti kita dapat surga, puji Allah. Ketika ada surga, jangan berkata alhamdulillah surga, ini rupanya hasil jeripayah saya sholat selama ini. Tapi yang pertama kau ucap alhamdulillah, alhamdulillah. Tapi andaikan mendapatkan keburukan, na'udzubillahi min dzalik, dapatnya dosa, dapatnya neraka, apa yang Allah katakan, fala yalumanna illa nafsah, jangan mencela kecuali dirinya sendiri. Allah sudah kasih petunjuk, Allah sudah kasih arahan, ini yang baik. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha,
qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Telah ditunjukkan mana yang benar, mana yang salah. Bahagia yang mengikutinya, celaka yang mengingkarinya, yang menginjaknya, dan seterusnya. Insyaallah kita semua yang hadir di sini akan mendapatkan ganjaran surga dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebetulnya hadis ini ditafsirkan oleh Al-Imam As-Subki. Jadi di Syria itu ada pesantren khusus untuk hadis, dan tidak mungkin menjadi pemimpin di pesantren itu kecuali hafal Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi, seluruhnya harus hafal. Dan salah satu yang pernah menjadi pemimpin di situ Imam Nawawi. Enggak lama kemudian setelah beliau meninggal, datang generasi berikutnya yang menjadi pemimpin di situ, yaitu pimpin ulamanya dari Mesir, Imam Subki, Imam As-Subtaqiyuddin As-Subki. Nah, beliau seketika datang ke sana menjadi kepala di sana kurang lebih 14 atau 17 tahun. Dan selama 17 tahun itu cuma nafsirin satu hadis ini. Jadi hadis ini berapa tahun? Anggaplah 15. Enggak selesai. Kita setengah jam. Luar biasa. Orang hilir ini pacak menguasai hadis ini dalam waktu setengah jam. Luar. Itu saja. Semoga kita semua bisa menjadi hamba. Sholatnya tetap sholat, baca Qur'annya tetap baca Qur'an, yang rajin sedekah tetap rajin sedekah, tapi ditambah sholat dan merasa hina sama Allah, merasa fakir sama Allah. Yang baca Qur'an juga baca Qur'an hina karena Allah, merasa tidak layak baca Qur'an. Yang zakat, yang sedekah juga bersedekah terus dilanjutkan, bahkan ditambah, tapi di hatinya ditambah, ya Allah, ini hanya titipanmu, ini hanya milikmu, aku hanya sebagai tempat wasilah, penitipan, dan sebagainya. Insya Allah itu semua akan menjadikan kita hamba-hamba Allah. Dan kalau sudah jadi hamba Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan fadkhuli fi, masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku. Kalau sudah masuk ke golongan hamba-hamba Allah, apa yang kita dapatkan? Wadkhuli jannati, masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kekurangan, kepada Allah mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.